Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fajri Cispamadani dari A2018-2 kelompok 1. Nah, di sini saya akan melakukan pengkajian risiko jatuh menggunakan BBT atau Berat Balance Test. Ini ada form BBT. Baik, selamat menyaksikan. Baik, Assalamualaikum, selamat pagi Bapak. Perkenalkan, saya perawat Fajri yang bertugas pada pagi hari ini dari jam 8 sampai jam 1 siang nanti. Apa benar dengan Bapak Azad? Benar, Pak. Baik, jadi sesuai dengan kontrak kita kemarin ya Bapak, kita akan melakukan kegiatan pengkajian risiko jatuh dengan menggunakan pengkajian BBT Berat Balance Test ya Bapak. Nah Bapak, sebelumnya bagaimana kabarnya hari ini Pak? Kabarnya lumayan sehat, Pak. Lumayan sehat ya Bapak. Jadi sebelumnya Bapak mau melakukan pengkajiannya di mana Pak? Di sini saja, Pak. Oke, di sini saja. Kita akan melakukan pengkajiannya selama 10-15 menit ya Bapak. Iya, Pak. Oke, kalau begitu kita lanjut untuk pengkajian ya Bapak. Ini ada 14 instruksi nantinya. Bapak bisa mengikuti instruksi yang saya berikan nantinya untuk mengetahui apakah Bapak mengalami risiko jatuh atau tidak. Baik, kita mulai ya Bapak. Sebelumnya Bapak bisa untuk berdiri Bapak. Berdiri, Pak. Iya. Oke. Bisa duduk kembali Pak. Oke, Bapak bisa untuk melaksanakan berdiri tanpa menggunakan tangan ya Bapak. Nah, instruksi yang kedua, Bapak bisa untuk berdiri lagi. Berdiri. Ya, ini Bapak bisa berdiri untuk selama 2 menit ya Bapak. Kita hitung mulai dari sekarang. 1, 2, 3, 4, 2 menit. Oke, Bapak bisa untuk melaksanakan berdiri selama 2 menit ya Bapak. Nah, selanjutnya bisa duduk kembali Pak. Untuk instruksi yang kedua, Bapak bisa untuk bergeser ke depan tanpa sandaran, geser ke depan. Oke. Terus Bapak bisa untuk melipat tangannya seperti ini Pak. Oke, Bapak bisa untuk menahannya selama 2 menit. Kita mulai sekarang ya Pak. 1, 2, 3, 4, 2 menit. Oke, Bapak bisa melaksanakannya ya Pak. Selanjutnya instruksi yang keempat Selanjutnya untuk instruksi yang keempat, apakah Bapak bisa untuk berdiri ke duduk? Bapak bisa berdiri Pak. Terus duduk kembali Pak. Oke, Bapak bisa untuk melaksanakan kegiatan tersebut tanpa menggunakan tangan ya Bapak. Jadi skornya 4. Nah, selanjutnya ini ada 2 kursi. Nanti Bapak bisa untuk berpindah dari kursi sebelah ke kursi sebelah. Apakah Bapak bisa untuk melaksanakannya Pak? Bisa berdiri terus berpindah ke kursi sebelah. Oke, Bapak bisa melaksanakannya dengan baik ya Pak. Jadi skornya 4. Nah, selanjutnya Bapak bisa untuk berdiri Bapak. Terus bisa untuk tutup mata. Ini Bapak tahan selama 10 detik. Hitung di sekarang Pak tuh 2, 3. Oke Pak. Oke, jadi bisa duduk kembali Pak. Jadi Bapaknya tidak bisa melaksanakan kegiatan berdiri dengan tutup mata. Jadi Bapaknya bisa berdiri hanya bisa berdiri selama 3 detik. Jadi nilai skornya 2. Selanjutnya yaitu Bapak bisa berdiri dan dengan merapatkan kaki seperti ini Pak. Bisa berdiri dan kakinya dirapatkan. Ini bisa dilakukan untuk 1 menit. Kita hitung dimulai dari sekarang ya Pak. 1, 2, 3, 4. Oke, bisa duduk kembali Bapak. Oke, Pak. Jadi dari instruksi tadi Bapak Azad ini bisa melaksanakan kegiatannya hanya selama 30 detik. Jadi skor nilainya 2. Selanjutnya ini ada penggaris. Nanti Bapak bisa berdiri terus tangannya dengan derajat 90 derajat. Nanti Bapak bisa untuk menjangkau sejauh mana Bapak bisa menjangkau penggarisnya itu. Bisa berdiri Pak. Jadi Bapak 90 derajat. Terus bisa menjangkau Pak. Oke. Jadi dari jangkauan Bapak kakek Azad tadi, kakek Azad ini bisa untuk mencapai 12 cm. Jadi nilai skornya 3. Terus instruksi yang selanjutnya untuk mengambil objek ini bisa menggunakan objek gelas atau sepatu. Terus kita suruh Bapak Azad untuk mengambilnya. Bapak bisa berdiri. Terus Bapak bisa mengambil objeknya. Oke, jadi Bapak Azad tidak mengalami masalah.
dalam mengambil objek tersebut. Jadi nilainya 4 skornya. Instruksi selanjutnya, Bapak bisa tengok ke belakang. Bapak bisa berdiri terus tengok ke belakang gini. Oke, berlawan arah sebelah kiri. Oke, Bapak bisa duduk kembali, Pak. Oke, di sini Bapak Azat bisa untuk dengan mudah melihat ke belakang dari sisi sebelah kanan dan sebelah kiri. Untuk instruksi selanjutnya, bisa berdiri lagi, Pak. Terus apakah Bapak bisa berputar 360 derajat ke sisi kiri? Oke, berlawan arah. Oke, bisa duduk kembali, Pak. Jadi dari instruksi tersebut pasien bisa melaksanakan kegiatannya dengan aman. Jadi skornya 4. Dari instruksi selanjutnya, ini ada objek, ada kursi. Bapak bisa berdiri, nanti Bapak bisa meletakkan kakinya seperti ini. Ini dilakukan 4 kali atau 8 kali pijakan. Bapak bisa untuk berdiri. Terus Bapak bisa untuk melaksanakan tindakan seperti ini, Pak. Oke, kita mulai ya, Pak. Bergantian, Pak, nanti ini. Ya, kita lakukan 8 pijakan. Maka Bapak bisa 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke. Pas ya, Bapak, jadi Bapak bisa melaksanakan 8 pijakan ini selama 20 detik. Jadi nilai skornya normal, nilai skornya 4. Selanjutnya Bapak bisa untuk berdiri terus meletakkan kaki kirinya ke depan. Jika merasa tidak bisa, Bapak bisa langkah sejauh yang Anda bisa. Bapak bisa melaksanakannya, Pak. Ini ke depan. Ini dilakukan selama 30 detik. 1, 2, 3, 4, 20 detik. Oke, saya duduk kembali. Jadi pasiennya bisa untuk melaksanakan kegiatan tersebut selama 30 detik. Jadi nilainya normal. Jadi untuk instruksi terakhir, Bapak bisa untuk berdiri dengan satu kaki. Ini dilakukan selama lebih kurang dari 10 detik. Oke, kita hitung, kita mulai, Pak. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke, bisa duduk kembali, Pak. Jadi sesuai dengan instruksi terakhir ini, Bapak Azat bisa melaksanakan kegiatannya dengan aman, yaitu lebih dari 10 detik dengan mengangkat kaki. Nah, jadi instruksinya sudah selesai. Jadi Bapak, setelah kita melakukan pengkajian tadi, bahwa skor Bapak ini yaitu 52. Jadi dari rentan nilainya ada 0 sampai 20, di mana Bapak ini memiliki risiko jatuh tinggi dan perlu menggunakan alat bantu dan jalan berupa kursi roda. Selanjutnya ada 21 sampai 40. Ini Bapak mengalami risiko jatuh sedang dan perlu menggunakan alat bantu jalan seperti tongkat, kru, dan walker. Selanjutnya ini ada 41 sampai 26. Bapak memiliki risiko jatuh rendah dan tidak memerlukan alat bantu. Jadi sesuai dengan pengkajian yang kita lakukan tadi menggunakan BBT Back Balance Test ini, Bapak mendapatkan skor 52, di mana Bapak memiliki risiko jatuh rendah dan tidak memerlukan alat bantu. Baik, Pak, bagaimana kondisi Bapak setelah kita melakukan kegiatan tersebut, kegiatan tadi, Pak? Saya merasa senang sih, Pak, karena saya tahu bahwa saya tidak memiliki resiko jatuh yang tinggi. Oke, kalau begitu setelah kita melakukan pengkajian tadi, Bapak tidak mengalami risiko jatuh. Bapak mengalami risiko jatuh yang rendah ya, Pak, dengan skor 52. Nah, ini Bapak bisa pertahankan lagi kondisi tersebut dengan cara olahraga yang rutin, dengan makan yang sehat, terus hindari begadang atau tidur dengan tepat waktu, dan Bapak bisa juga untuk meminum jus atau buah-buahan untuk mencegah terjadinya risiko jatuh atau terjadinya tidak seimbang pada tubuh Bapak tersebut. Nah, kalau begitu waktunya udah 15 menit atau udah lewat. Apakah Bapak masih ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada, Pak. Oke, kalau tidak ada yang ingin ditanyakan, kemungkinan besar besok saya akan datang kembali untuk memantau kondisi Bapak. Apakah Bapak besok masih ada waktu? Bisa, Pak.
Oke, Bapak maunya besok jam berapa, Pak? Seperti tadi aja Pak. Oke, seperti tadi di sini ya, Pak. Iya Pak. Oke, besok saya akan datang kemari untuk memantau kesehatan Bapak lagi. Kalau begitu, kalau tidak ada yang ingin ditanyakan lagi, saya pamit dulu ya, Pak. Oke, Assalamualaikum, Bapak. Nah,